Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading. Pada video kali ini saya akan menganalisa indeks harga saham gabungan dan juga saya akan membagikan 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 1 sampai 5 November 2021. Nah, untuk analisanya kita mulai dari indeks harga saham gabungan dulu. Nah, untuk IHSG boleh kita lihat di sini. Analisanya masih sama seperti minggu yang lalu. Boleh kita lihat untuk harga. Setelah mencapai area target turunnya, harga langsung bergerak naik. Untuk lebih jelasnya, saya ubah time frame-nya ke daily. Boleh kita lihat, setelah harga bergerak turun ke target turunnya, harga langsung bergerak naik. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten di harga 6.620. Jika resisten ini mampu di breakout, maka untuk IHSG bisa bergerak naik sampai ke resisten di harga 6.686. Akan tetapi jika nanti resisten ini tidak mampu di breakout, maka untuk IHSG bisa bergerak turun sampai ke target turunnya lagi. Nah, maka dari itu boleh nanti memperhatikan untuk resisten di harga 6.620. Jika bisa di breakout, maka harga akan bergerak naik sampai ke 6.686, tetapi jika tidak, maka untuk harga nantinya bisa bergerak turun sampai ke target turunnya di sini. Nah, untuk harganya boleh dilihat di sini, yaitu di harga 6.469 sampai 6.537. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten di harga 6.686. Jika resisten ini mampu di breakout, maka untuk IHSG bisa bergerak naik sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti resisten ini tidak di breakout, maka untuk IHSG bisa bergerak turun kembali sampai ke sini. Nah, kemungkinan nanti untuk IHSG akan lebih dominan nanti untuk konsolidasi di target turunnya ini dan juga di resisten di harga 6.686. Jadi nanti bisa bergerak naik ke sini, lalu bergerak turun kembali sampai ke target turunnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk indeks harga saham gabungan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 1 sampai 5 November 2021. Nah, untuk saham yang pertama yaitu Waskita Beton Precast atau dengan kode WSBP. Boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai area demand dan juga support teralanya, harga langsung bergerak naik dan menandakan rejection di sini. Nah, untuk demand-nya di harga 149 sampai 152. Nah, boleh kita lihat untuk harga, setelah mencapai demand ini, harga langsung bergerak naik. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk WSBP, bisa nanti melanjutkan naiknya. Dan di sini saya juga membuatkan trading plan-nya. Boleh kita lihat untuk harga sekarang di harga 155. Untuk stop loss-nya di sini. Di harga 146. Lalu untuk take profit-nya di harga 164. Nah, di sini saya menggunakan rasio risiko atau perolehan sama dengan 1, yang dimana jumlah dari reward dan risikonya sama dengan 1. Untuk rewardnya 5,81%, dan untuk risikonya sama dengan 5,81% juga. Nah, boleh kita menggambarkan untuk WSBP sebuah support teralain di sini, dan juga sebuah area demand. Jika demand di breakdown dan juga support teralainya, maka harga akan bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka untuk WSBP bisa bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk WSBP seperti ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Kapuas Prima Coal atau dengan kode ZINC. Boleh kita lihat di sini. Saya menarik sebuah resisten trendline di dari sini ke sini. Dan untuk resisten trendline ini sudah di breakout oleh harga. Nah, boleh kita lihat di breakout di sini. Dan ini menjadi konfirmasi
untuk kapos prima koal bisa nanti bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk harga bisa bergerak naik sampai ke sini dulu di harga 131. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout lagi untuk resisten di harga 131 ini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk kapos prima koal akan lanjut bergerak naik, bisa nanti sampai pertama ke sini di harga 135, lalu kedua di sini di harga 138. Nah, untuk secara trading plan-nya kurang menarik. Jika kita buat di sini, untuk stop loss-nya di sini di harga 120. Lalu untuk take profit-nya secara rasio risiko perolehan sama dengan 1, harusnya di sini di 134. Nah, maka dari itu sebaiknya nanti untuk kapos prima koal membuat targetnya di sini dulu di harga 131. Nah, secara perbandingan rasio risiko perolehannya boleh kita lihat di sini kurang menarik, yaitu 0,57. Dan untuk secara satunya harusnya target di 134. Nah, maka dari itu boleh nanti memperhatikan untuk resisten di harga 131. Jika bisa di breakout, maka harga akan lanjut bergerak naik sampai ke target kedua dan yang ketiga, yaitu di 135 dan juga 138. Nah, jika nanti ingin membuat trading plan-nya, boleh nanti seperti ini. Stop loss di harga 120, dan untuk take profit-nya, boleh nanti di sini dulu, yaitu di harga 131. Dan juga boleh dicatat untuk trading plan-nya ini kurang menarik, karena perbandingannya yaitu 0,57. Akan tetapi secara harga, yang sudah breakout, resisten terlalu ini, yang dari sini, nah yang dari sini, seharusnya harga bisa bergerak naik nanti sampai ke resisten 131. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk kapos prima koal seperti ini. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Waskita Karya atau dengan kode WSKT. Boleh kita lihat di sini. Sebelumnya harga sudah breakout, resisten terlalu di sini. Nah, di breakout di sini. Lalu setelah itu harga bergerak turun, dan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga. Dan boleh kita lihat untuk harga sudah memasuki area demand di harga 875 sampai 920. Dan setelah mencapai area demand dan juga support terhalanya, harga langsung menandakan rejection di sini. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk WSKD nanti bisa lanjut bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti bisa bergerak naik sampai ke harga 990 dulu. Dan untuk stop loss-nya yaitu 850. Nah, untuk 990 ini merupakan target pertama, karena di sini boleh kita lihat ada sebuah resisten di harga 995. Nah, jadi nanti untuk membuat target selanjutnya, sebentar, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten di harga 995. Nah, jadi nanti yang paling mungkin dicapai yaitu 990 dan juga 995. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk area demand ini, jika demand nanti di breakdown, maka harga akan bergerak turun nantinya. Tetapi jika tidak, maka untuk WSKD bisa bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Dan jika ingin membuat target kedua dan yang ketiga, boleh nanti menunggu dulu harga breakout resisten di harga 995. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk WSKT akan lanjut bergerak naik, bisa nanti ke sini, ke 1025, lalu ke sini, di harga 1055. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk resisten di harga 995 dan juga ada demand-nya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk WSKD seperti ini. Lalu untuk saham yang keempat yaitu InnoCycle Technology Group atau dengan kode INOV.
Boleh kita lihat di sini, setelah harga mencapai area demand dan juga support run-nya, harga langsung menandakan rejection di sini. Untuk demand-nya di harga 196 sampai 204. Dan juga sebelumnya di sini boleh kita lihat, harga sudah breakout resisten run-nya. Di breakout di sini, dan kemungkinan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, kemungkinan untuk enough bisa bergerak naik nanti sampai ke 226 dulu. Ini menjadi targetnya. Target pertama untuk enough, yaitu di 226. Dan untuk stop loss-nya yaitu di harga 190. Nah, untuk membuat target yang kedua, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten di harga 230. Jika nanti resisten ini mampu di breakout, maka untuk enough bisa bergerak naik, lanjut bergerak naik, lanjut bergerak naik sampai pertama nanti ke sini dulu, ke 236, lalu ke sini, ke 242. Maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk area demand-nya dan juga resisten di harga 230. Jika nanti demand di breakdown, maka untuk enough bisa bergerak turun nantinya. Tetapi jika nanti demand tidak di breakdown, maka untuk enough bisa bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk enough seperti ini. Lalu untuk saham yang kelima yaitu Agroyasa Lestari atau dengan kode AYLS. Boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai demand-nya, harga menandakan rejection dan bergerak naik di sini. Untuk demand-nya di harga 144 sampai 155. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk AYLS bisa bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti bergerak naik sampai ke resisten di harga 177. Dan ini juga menjadi target untuk AYLS. Nah, target pertama di sini. Lalu untuk stop loss-nya di harga 141. Nah, untuk membuat target yang kedua dan yang ketiga, tunggu harga breakout dulu untuk resisten di harga 177. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk AYLS bisa bergerak naik, lanjut bergerak naik nantinya, sampai pertama ke sini, 188, 187, maaf, saya ralat, 187, lalu ketiga di sini, di harga 196. Nah, jika nanti mampu breakout, resisten di harga 177, maka untuk AYLS bisa lanjut bergerak naik sampai ke 187 dan juga 196. Nah, maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk area demand dan juga untuk resisten di harga 177. Jika nanti demand ini di breakdown, maka harga akan bergerak turun. Tetapi jika nanti demand tidak di breakdown, maka untuk AYLS bisa bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AYLS seperti ini. Nah, kira-kira begitu analisa dari indeks harga saham gabungan dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 1 sampai 5 November 2021. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diperhatikan. Analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.